Oke, karena ini pertemuan pertama kali kita ya, alangkah baiknya kalau kita tuh kayak perkenalan dulu biar ya kita jadi lebih akrab gitu. Terus biar kita juga saling tahu ya nama satu sama lain gitu. Oke, kamu boleh perkenalan duluan. Boleh Kak, nama aku Rolino Palina. Aku bisa dipanggil Uli, kakaknya juga bisa manggil aku Uli. Oke, salam kenal ya Uli. Perkenalkan nama aku Destiana. Aku biasa dipanggil Desti. Nanti Uli juga bisa panggil aku Desti ya. Oke Kak. Oke, nah tadi Uli kesini sama siapa? Tadi aku kesini sama teman aku Kak, cuman teman aku nganterin aku doang karena dia ada urusan di tempat lain. Jadi dia bilang yaudah kamu lanjut aja dulu, nanti kabarin kalau udah selesai gitu. Oh, oke. Jadi Uli tadi sama teman ya, tapi Iya. temannya karena lagi ada kesibukan jadi duluan Iya, gitu. dia balik. Oke. Uli tadi kesini udah makan siang belum? Makan siang udah Kak, sebelum kesini tadi aku makan siang dulu. Oke, berarti Uli udah siap lah ya. Berarti Uli juga udah makan siang gitu. Nah, sebelumnya ya Uli tuh tahu tempat ini tuh dari mana sih? Aku tahu tempat ini dari temen aku tadi Kak, yang nganterin aku. Jadi waktu itu katanya dia pernah kesini juga, namanya Dina, kalau kakak ingat. Jadi waktu itu aku kan pernah cerita-cerita gitu Kak ke dia masalahku. Nah terus dia bilang kayaknya kamu udah butuh deh konseling gitu. Nah terus aku nanya ke dia, kamu tahu nggak kira-kira di mana tempat konseling? Jadi waktu itu dia katanya dapat info dari Instagram gitu, terus dikasih tunjuk sama dia, katanya kamu datang aja gini ke tempatnya Kak Desti gitu. Jadi diarahin sama dia, terus sekalian dianterin sama dia tadi. Oh, oke. Jadi Uli tahu tempat ini tuh dari teman Uli yang nganterin Uli Iya. tadi ya. Oh, oke. Nah, Uli kan kalau ke sini pasti punya tujuan nih. Kira-kira apa sih tujuan Uli untuk datang ke sini tuh? Eh, Tujuan dari sini pasti aku mau nyelesain masalah aku sendiri gitu sih Kak, karena aku ada beberapa masalah yang mau diceritain ke Kak Desti gitu. Oke, jadi Uli kesini tuh Uli datang ke sini tuh udah tebel banget ya, karena di sini tuh nanti kita bakal kayak apa ya, di sesi konseling ini nanti kita tuh bakal apa, mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang Uli alami gitu. Nah, karena nanti kan ini pertama kalinya Uli untuk konseling ya. Jadi nanti kakak tuh mungkin kayak bakal jelasin apa itu konseling, terus asas-asas yang ada pada sesi konseling, terus nanti juga kayak apa ya, kayak time limit atau waktu kita ya untuk melaksanakan sesi konseling ini. Oke, nah Uli udah relax belum sekarang? Udah Kak. Oke, udah ya. Jadi kakak di sini bakal jelasin dulu. Sebelumnya Uli tahu nggak sih konseling itu apa? Karena aku pertama kali, mungkin aku belum sepenuhnya paham sih Kak. Aku sebatas tahu ke konseling itu kita bawa masalah, terus dibantu untuk nyelesain masalah gitu. Oke, jadi Uli udah tahu sedikit ya kayak tentang apa itu konseling. Jadi benar ya, konseling itu adalah kayak pertemuan dua orang antara konselor dan konseli. Konselnya adalah kamu dan konselornya adalah saya. Nanti pada sesi konseling ini tuh kita bakal mencari solusi nih untuk permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi gitu. Jadi nanti misalnya kalau Uli ada di situasi yang sama kayak sekarang, nanti Uli tuh kayak bakal apa ya, menemukan solusi yang pas gitu untuk masalah yang akan Uli hadapi gitu. Oke, nah untuk asasnya pada sesi konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi nanti Uli tuh bebas bercerita ya, segala hal yang apa ya menjadi keluh kesahnya Uli gitu. Uli ceritakan semuanya. Nanti kerahasiaan Uli itu akan terjamin. Jadi cerita kamu itu akan kakak keep sampai di sini saja. Jadi hanya aku dengan kamu saja yang tahu ceritamu gitu. Orang lain tidak akan tahu gitu. Jadi Uli jangan takut-takut ya untuk menceritakan semua permasalahan Uli, oke? Oke Kak. Nah, terus yang kedua tuh ada asas keterbukaan. Nah, jadi tadi kan udah asas kerahasiaan nih, bahwa kerahasiaan cerita Uli tuh akan terjamin ya, jadi nggak akan bocor kemana-mana. Jadi kakak harap nanti Uli tuh mau terbuka gitu. Uli
ceritakan semua yang menjadi keluh kesahnya Uli. Jadi kakak harap kayak jangan ada yang tutup-tutupi ya, biar nanti kita tuh bisa nyari solusi untuk permasalahan Uli. Jadi kita tuh dapatnya solusi yang pas gitu untuk permasalahannya Uli, oke? Oke Kak. Nah, selanjutnya tuh ada asas kesukarelaan. Nah, kakak mau tanya nih di sini. Uli datang ke sini tuh atas paksaan orang lain atau atas dasar diri Uli sendiri yang emang ya pengen datang ke sini, terus ya Uli pengen nyelesain masalah Uli gitu. Jadi nggak ada apa ya paksaan dari orang lain bahwa Uli tuh harus ke sini, pokoknya Uli dipaksa gitu. Kalau datang sini aku sukarela sih Kak datangnya, karena emang aku sadar aku tuh butuh bantuan dari orang lain buat nyelesain masalahku. Jadi aku datang ke sini, memilih datang ke sini sukarela untuk menyelesaikan masalahku sendiri. Oke, jadi Uli di sini tuh emang datang atas dasar diri Uli sendiri ya, karena Uli ingin mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang Uli hadapi. Oke, nah yang terakhir tuh ada time limit atau waktu kita untuk melaksanakan sesi konseling. Jadi gimana kalau sesi konseling kita hari ini kalau waktunya 45 menit, bagaimana Uli? Apakah cukup? Cukup sih Kak, harusnya. Oke, jadi 45 menit ini cukup ya untuk Uli. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam nih, kakak mau tanya lagi, mau ngeyakinin ke Uli ya. Uli, sekarang posisinya udah rileks atau belum? Udah Kak. Oke, jadi Uli beneran udah rileks ya. Nah, jadi kakak harap nanti waktu Uli cerita, Uli tuh apa ya, jangan tegang-tegang gitu ya. Uli cerita aja kayak ya ngalir aja ceritanya gitu. Jangan terlalu tegang. Pokoknya waktu selama sesi konseling berlangsung nanti Uli harus rileks ya. Siap Kak. Oke, jadi kita bisa mulai ya Uli. Kita bakal masuk ke dalam sesi konseling ini. Nah, tadi kan Uli udah bilang tuh, Kak, Uli tuh punya tujuan ke sini, ya datang ke sini ya untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang Uli alami atau Uli hadapi. Nah, apa sih yang ngebuat Uli tuh mutusin untuk datang ke sesi ini hari ini? Jadi aku tuh punya beberapa apa ya Kak, masalah gitu. Nah, aku tuh kan orangnya perfeksionis nih Kak. Dari sifat aku yang perfeksionis ini tuh akhirnya memunculkan masalah Kak buat aku gitu, dan aku masih bingung kayak aduh gimana sih cara nyelesain masalah ini gitu. Kayak permasalahan perfeksionis ini tuh udah lumayan mengganggu kehidupan aku sehari-hari gitu Kak, kayak bahkan bikin aku stres di beberapa situasi gitu. Jadinya aku mutusin buat datang ke sini karena aku ngerasa ini tuh harus diselesaiin gitu, harus apa ya, nggak boleh kayak gini-gini terus gitu. Oke, tadi kan Uli bilang kayak Uli kayak punya apa ya, punya sifat perfeksionis ya yang sudah cukup mengganggu kehidupan sehari-harinya Uli. Nah, kakak mau nanya nih, sejak kapan sih Uli tuh mulai ngerasa kayak harus selalu perfeksionis atau kayak ya terlihat untuk sempurna gitu ya? Iya, ya nggak benar. Jadi PK aku pengen terlihat kayak ngelakuin semuanya itu dengan sempurna itu aku sadar pas aku di SMA Kak. Kan sekarang aku udah kuliah dan udah cukup lama dibilang. Jadi waktu itu aku ngerasa kayak gitu tuh ketika aku nggak puas sama nilai kecil yang aku dapetin gitu, kayak apa-apa tuh harus yang sempurna gitu. Itu sih Kak. Oke, ternyata itu udah lama ya, bahkan dari Uli SMA gitu. Uli tuh udah merasa kayak bahkan kalau Uli dapat nilai kecil tuh kayak Uli tuh ngerasa kayak nilai itu tuh kurang gitu menurut Uli ya. Bener. Nah, kalau boleh Uli ceritain lagi nih, biasanya tuh di situasi apa sih yang paling mengganggu dari kondisi kamu ini? Ya buat kamu ya, yang cukup mengganggu gitu. Yang paling mengganggu itu contohnya kan kayak tadi Kak, yang kalau aku nggak dapat nilai yang sempurna gitu, terus aku nggak bisa nyelesain sesuatu itu dengan sempurna gitu, dengan perfect, itu bikin aku ngerasa kepikiran kayak aduh gimana ya gitu. Terus sering banget Kak bikin aku ngerasa ngedown sama hasil yang aku dapetin gitu. Oke, jadi Uli tuh ngerasa kayak gitu ya kalau misalkan Uli tuh nggak sesempurna itu ngerjainnya atau dapetnya hasilnya gitu ya. Nah,
kakak juga mau tanya nih, seberapa besar sih pengaruhnya ke aktivitas kamu sehari-hari? Tadi kan Uli bilang itu mengganggu udah sampai tahap ke kehidupan sehari-harinya Uli ya. Nah, pengaruhnya tuh seberapa besar sih ke aktivitasnya Uli? Kayak misalnya ini ya, kayak belajar atau nugas gitu. Sejauh ini aku ngerasa itu udah cukup besar ya kak, dampaknya ke kehidupan sehari-hari aku gitu, kayak akhirnya jadi banyak mengganggu apa ya kesibukan aku. Kayak mungkin aku contohnya gini, kayak aku lagi nugas, aku kan memaksakan untuk harus sempurna pada saat ngerjain tugas dan saat belajar juga. Dari aku yang memaksakan itu, aku jadinya kayak nge-pressure diri aku sendiri gitu kak, dan bikin aku banyak lah keganggunya gitu. Oke, jadi itu cukup apa ya, cukup besar ya pengaruhnya buat Uli gitu. Kayak Uli jadi pressure, terus ya kayak Uli sebutin tadi gitu. Oke, jadi kan Uli udah kayak sedikit cerita ya tadi. Nah, bisa nggak sih Uli ceritain lagi satu kejadian yang terbaru ya, yang benar-benar bikin kamu ngerasa kayak, ih aku ngerasa gagal nih gitu. Ada sih kak, seminggu lalu deh kayaknya. Oh baru ya ternyata. Iya, masih baru lah kak hitungannya. Jadi waktu itu ada tugas kayak disuruh edit video, dan aku waktu itu kebetulan jadi editornya. Nah jadi waktu itu videonya emang kayak video kelompokan gitu kak. Jadi aku ngedit video. Di situ aku kalau ngedit video pasti mastiin kayak ini skripnya udah sesuai, terus dan setiap skrip itu nggak boleh salah di editannya gitu. Kayak aku kadang make sure sampai yang 2-3 kali gitu diulang dari awal, mastiin nggak ada noise, terus nggak ada skrip yang salah-salah gitu. Pokoknya harus sesuai dan sempurna lah videonya gitu, sempurna menurut aku gitu. Nah tapi waktu itu pas ditayangin di kelas gitu, ditunjukin ke siswa-siswa lain gitu, ke mahasiswa lain, itu ada yang sedikit ini kak, sedikit keluar dari skrip. Jadi aku di situ ngerasa kayak itu nggak bagus, nggak sempurna gitu, kayak aku gagal ngerjainnya dengan sempurna gitu. Terus ada juga beberapa kejadian yang masih baru juga. Waktu itu ada penilaian gitu kak. Nah penilaian itu kan aku udah ngerjain nih kerjanya, dan itu emang apa ya, dikasih nilai 81 kalau nggak salah waktu itu. Tapi menurut aku itu masih kurang banget kak, dia aku nilainya kayak apa ya, aku tuh nggak mau dapat nilai yang 81, aku maunya kayak at least ya 95 lah gitu. Gitu, Kak. Oke, jadi Uli tuh kayak ngerasa gagal kalau Uli tuh ini ya apa, kan itu udah Uli kerjain ya, bahkan udah kayak Uli ulangin gitu. Tapi kayak walaupun tetap ada kesalahan kecil ya, walaupun itu tuh sebenarnya nggak mengganggu dan kayak emang nggak sebesar itu kesalahannya ya, tapi Uli kayak tetap masih ngerasa gagal gitu ya. Iya benar kak. Oke, nah saat Uli ngerasa kayak gitu tuh, nah apa sih yang sebenarnya terjadi tuh menurut Uli? Yang sebenarnya terjadi itu, aku ngeliatnya itu jadi sebuah kesalahan kak, kayak berarti aku belum benar ngerjainnya gitu. Oke, jadi Uli ngelihat kalau ternyata itu tuh apa ya, ngelihat apa ya, jadi sebuah kesalahan yang menurut Uli tuh kayak seharusnya nggak gini gitu. Benar kak, benar banget. Oke, kalau kita lihat dari sisi luar ya, menurut Uli nih hasilnya tuh sebenarnya buruk atau cukup baik sih? Mungkin di beberapa kejadian aku mikir kayak sebenarnya nggak seburuk itu sih kak, karena waktu contohnya kayak yang kemarin itu yang video, temen aku tuh nggak notice kalau sebenarnya ada yang salah di situ di videonya. Cuman aku ngerasa itu tuh kayak salah gitu. Cuman overall masih cukup baik lah katanya. Oke, jadi Uli tuh melihatnya di situ ya, dari sisi itu. Nah, terus Uli kan tadi sempet bilang kayak sempurna ya. Nah, apa sih standar sempurna menurut Uli tuh? Sempurna menurut aku tuh kak, kayak misal aku ngerjain sesuatu itu nggak ada yang salah sama sekali gitu, kayak nggak ada kesalahan sekecil apapun itu, kayak bebas dari kesalahan lah pokoknya. Jadi kayak misalnya aku bikin sebuah rancangan atau apa ya, udah ngerencanain sesuatu lah untuk kegiatan itu, misal kayak tugas contohnya. Jadi kayak aku udah bikin planning tugas ini harus diselesaikan caranya kayak gini, hasilnya harus kayak gini, dan aku bikin harapan. Tapi ketika harapan aku nggak sesuai, ada kesalahan dalam hasil itu
itu nggak masuk kategori sempurna menurut aku. Jadi kecuali kalau misalnya aku ngerjain udah nggak ada kesalahan sama sekali dan sesuai sama apa yang aku rencanain dan harapan sesuai sama harapan aku, itu baru aku anggap sempurna gitu. Oke, jadi di sini tuh standar sempurna yang apa ya, yang menurut Uli itu kayak itu tuh sama sekali nggak ada kesalahan ya, walaupun apa ya, hal kecil apapun berarti itu nggak sempurna gitu menurut Uli ya. Oke, nah Uli kan tadi kan barusan kita bilang kayak tentang standar sempurna menurut Uli ya. Nah terus standar itu tuh Uli tentukan sendiri atau kayak ada campur tangan dari apa ya, pengaruh orang lain gitu? Mungkin beberapa dari lingkungan sekitar aku gitu Kak, kayak aku ngeliat beberapa pemikiran dari mereka itu bisa aku pertimbangkan gitu untuk jadi standar sempurna gitu. Cuman aku bikin lagi standar baru buat aku diri sendiri, buat diri aku sendiri, dari diri aku sendiri, kayak pokoknya sempurnanya harus kayak gini gitu. Pokoknya aku ngumpulin sumber gitu dari berbagai orang yang ada di lingkungan mungkin, atau ya dari manapun itu aku kumpulin, lalu aku bikin standar baru sempurna harus kayak gini gitu. Oke, jadi itu bukan apa ya, bukan apa ya, bukan yang Uli tentukan sendiri ya, tapi kayak ada pengaruh dari orang lain ya. Misal kayak Uli ngeliat dari orang ini, Uli ngeliat dari orang itu, terus mungkin karena Uli dari ngeliat kedua sisi ini, Uli tuh kayak ngebuat, oh ternyata aku harus begini, aku harus begini gitu. Iya benar Kak. Oke, jadi itu ada pengaruh juga ya dari orang lain. Nah, terus Uli nih, menurut kamu ya, apa sih yang kamu pikirin tentang diri kamu ketika hasilnya tuh nggak sesuai sama standar sempurna yang menurut kamu tadi? Oh iya, kalau aku nggak ngelakuin sesuai dengan standar sempurna yang aku bikin itu, aku bakal ngerasa gagal Kak, bakal ngerasa aku nggak bener nyelesainnya gitu, kayak aku nggak bisa ngerjain semuanya dengan bagus sesuai sama harapan gitu. Jadi pokoknya aku ngerasa aku segagal itu gitu. Oke, jadi karena apa ya, karena Uli karena hasil yang nggak sesuai sama standar sempurna yang udah Uli bikin tadi, Uli itu jadi kayak ngerasa gagal gitu ya jadinya. Iya Kak. Oke. Nah, misal nih, kalimat apa sih yang biasanya muncul di kepala kamu saat saat harapan itu atau hasil itu nggak sesuai sama standar sempurna yang menurut kamu gitu? Biasanya yang terbersit di pikiran aku kalau aku udah gagal gitu Kak, pasti aku bilang kayak, aduh apa sih, kok gitu aja nggak bisa, kok salah, kok nggak sempurna, kok nggak bagus gitu. Jadi kayak tentunya lebih ke menyalahkan diri sendiri gitu Kak. Oke, jadi yang muncul di pikiran Uli tuh, Uli kayak jadi nyalahin diri Uli sendiri, karena kenapa sih hasilnya nggak sesempurna itu, kenapa sih harus ada kesalahan gitu, walaupun ya sebenarnya kesalahan Uli tuh mungkin nggak sebesar itu loh, mungkin ya cuma kayak kesalahan kecil aja gitu. Oke, nah kan tadi kayak kamu tuh nyalahin diri kamu sendiri ya, karena itu tuh tugas kamu itu nggak berhasil gitu, atau hasilnya nggak sempurna gitu. Nah, apakah pikiran itu tuh kayak muncul otomatis gitu sih di pikiran kamu? Biasanya sih iya Kak, kayak kalau aku tahu aku udah gagal gitu, pasti langsung kayak otomatis pikiran aku bilang kayak yang aku bilang tadi, aduh gagal gitu, aduh nggak bisa gitu, aduh masa sih nggak bisa gitu, kayak langsung muncul aja di pikiran gitu terbersit. Oke, jadi itu tuh emang muncul secara otomatis gitu ya, karena kalau misal Uli nih hasilnya nggak sesuai sama yang Uli harapin, jadi kayak Uli bakal mikir kayak, ih apa sih kok gini gitu, kayak itu tuh langsung spontan aja mikir gitu ya, otomatis lah ya. Iya benar. Oke, tadi kan kayak Uli kan udah sedikit cerita-cerita ya. Nah, kayak Uli yang hasilnya yang nggak sesuai yang sama Uli harapin gitu, nggak sesuai sama yang udah Uli rencanain di awal gitu. Kayak dia tuh ada kesalahan walaupun sedikit gitu. Nah, jadi peristiwanya tuh adalah kamu kamu tuh mendapatkan hasil yang nggak sesuai harapan atau nggak sesuai standar yang udah Uli tetapkan gitu. Betul Uli? Benar. Oke, nah kamu bisa ceritain lagi nggak sih, atau kayak kamu tuh ada kejadian lain yang mirip-mirip sebelumnya kayak tadi? Ada Kak, jadi bisa dibilang banyak sih sebenarnya Kak. Kayak contohnya
Kalau aku lagi nugas nih, lagi belajar, jadi kayak aku tuh merancang semua yang aku kerjakan itu, kayak aku udah bikin harapan hasilnya harus kayak gini gitu. Dan itu aku rancang sesempurna mungkin dan harus aku kerjain sesempurna mungkin gitu. Terus ada juga di beberapa kejadian waktu presentasi mungkin kayak kalau aku yang maju ngomong di depan itu aku harus apa ya, sebisa mungkin sempurna gitu, nggak ngelakuin sedikit kesalahan apapun, entah salah ngomong atau salah apapun gitu. Terus kayak yang tadi aku bilang juga, apa ya, kayak contohnya ngedit-ngedit gitu, karena aku juga sering Kak dia marahin buat ngedit-ngedit video gitu kan. Nah itu aku mengusahakan kayak nggak boleh ada kesalahan apapun di dalamnya gitu. Aku bakal ngulangin kayak 2, 3 atau bahkan 4 kali dari awal videonya, mastiin nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun di dalamnya gitu. Dan terus ada beberapa kejadian juga kayak nilai-nilai tadi Kak, itu sering banget, itu yang paling sering terjadi. Kalau dalam nilai aku nggak boleh kayak udah ngerasa gagal kalau misalnya dapat nilai yang kecil gitu Kak. Aku maunya tuh kayak nilai yang hampir sempurna gitu. Oke, jadi kayak walaupun apa ya, walaupun sebenarnya mungkin menurut orang lain itu udah besar, apa ya, hasilnya udah besar gitu, tapi menurut Uli itu kayak masih belum sempurna ya, karena standar Uli tadi ya. Oke, jadi apa ya, misalnya nih kayak Uli apa ya, membuat rancangan di awal, jadi rancangan awal tuh kayak nggak diterima gitu sama teman-teman Uli takutnya ya, jadi kayak direvisi atau segala macem gitu, atau ya nggak berjalan sama apa yang udah kayak Uli harapin gitu lah ya, sebenarnya kayak nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, terus apa ya, Uli tuh kayak ngerasa gagal gitu karena rancangan yang awal yang dibikin Uli tuh apa ya, menurut teman-teman yang lain tuh kayak salah gitu, jadi kayak Uli tuh apa ya, ngerasa gagal gitu ya intinya. Oke, nah saat kejadian itu ya, apa arti kejadian tersebut bagi Uli? Kalau aku nggak ngerjain dengan sempurna ya Kak, itu aku bakal mengartikan itu sebagai sebuah kegagalan buat aku Kak. Kayak aku nggak bisa ngerjainnya dengan baik gitu, dengan sesuai sama harapan aku, jadi kayak aku bakal menganggap itu sebuah kegagalan yang cukup besar buat aku gitu. Oke, jadi Uli tuh menganggap mengartikan kejadian itu sebagai kayak apa ya, apa sih, kegagalan terbesar Uli lah ya, berarti kalau nggak sesuai sama rencana awal Uli gitu. Misal rencana awal Uli kayak gini, tapi kayak dia tuh terdapat kesalahan gitu, walaupun cuma sedikit, jadi Uli ngerasa kayak aduh ini gagal nih gitu ya Uli. Benar. Oke, nah kan tadi kamu juga udah bilang tuh kayak gitu ya, tadi kamu bilangnya. Terus apa sih yang kamu yakini tentang diri kamu saat itu? Waktu itu aku meyakini diri aku kayak nggak pantas buat berhasil gitu Kak. Itu yang aku pikirkan ketika aku udah nggak sempurna dalam mengerjakan sesuatu dan gagal. Ya berakhirnya mikirnya gitu Kak, kayaknya aku nggak pantas deh buat berhasil gitu, mencapai keberhasilan itu gitu. Oke, jadi Uli berpikir kayak gitu ya, bahwa Uli tuh ya itu nggak pantas gitu untuk mencapai keberhasilan itu. Itu yang Uli yakini ya tentang diri Uli ya. Oke, nah misal nih kalau apa ya, kalau kamu nggak sempurna atau ya nggak sesuai sama standar sempurna yang udah kamu bikin tadi ya, nah menurut kamu itu berarti apa sih? Balik lagi mungkin ke yang tadi sih Kak, aku ya berarti aku kayak apa ya, lebih ke cenderung gagal gitu Kak, cenderung selalu gagal gitu, kayak nggak tahu berhasilnya kapan gitu, kayak apa ya, kapan sih bisa mencapai keberhasilan itu gitu. Aku mengartikannya jadi kayak gitu Kak, dan aku mengartikannya juga apa ya, dari segi pandangan orang akan menganggap aku sebagai orang yang nggak berhasil gitu, pokoknya gagal gitu. Oke, di satu sisi juga Uli takut sama pandangan orang lain ya, kayak orang lain tuh takut, Uli tuh takut orang lain apa ya, mencap diri Uli tuh bahwa Uli tuh orang yang gagal gitu, bukan orang yang berhasil gitu, karena satu kesalahan yang apa ya, yang nggak sesuai rencana Uli atau nggak sesuai sama standar sempurna yang udah Uli buat gitu. Nah
Menurut Uli nih ya, kakak mau tanya, menurut Uli, Uli tuh ngerasa harus selalu sempurna nggak sih? Kalau sampai saat ini ya aku rasa aku harus sempurna Kak. Karena itu karena udah apa ya, merasa apa itu harus mantap, harus sempurna gitu. Oke, jadi Uli tuh masih ngerasa kayak harus selalu sempurna ya dalam hal apapun gitu. Oke, nah misal nih ya, kalau Uli nggak kalau apa ya rencana awal Uli tuh nggak atau hasilnya tuh nggak sesempurna itu, apa konsekuensinya sih menurut Uli yang Uli pikirin? Konsumsi yang aku pikirin itu pastinya aku bakal dicap sebagai orang gagal Kak gitu. Konsekuensinya ya berarti aku nggak benar ngerjainnya, nggak becus gitu. Kayak ya apa ya, konsekuensinya aku bakal nyalain diri sendiri gitu. Oke, jadi Uli kayak bakal nyalain diri sendiri ya bahwa apa yang Uli kerjain tuh nggak benar. Jadi Uli kayak ngerasa Uli kayak ngerasa gagal gitu karena nggak apa ya hasilnya tuh nggak memenuhi atau nggak sesuai sama standar sempurna yang udah Uli buat gitu. Artinya kayak mungkin Uli ngerasa gitu kayak aduh aku gagal nih, aku gagal gitu. Jadi gitu ya Uli. Iya benar. Tadi kan Uli bilang tuh kalau nggak sempurna berarti aku ngerasa gagal ya Uli. Nah, perasaan apa sih yang muncul setelah kamu berpikir seperti itu? Perasaan yang muncul itu bermacam sih Kak. Oke. Kadang aku sedih kayak kenapa ya kok bisa kayak gini gitu, kayak mikirin padahal kan harusnya bisa kayak gini. Jadi kayak sedih aja gitu, nggak mencapai target gitu kan. Nah kadang aku juga kecewa sama diri sendiri gitu, kayak ya harusnya kan bisa gitu, masa kayak gini aja nggak bisa gitu. Dan kadang juga aku ngerasa marah gitu Kak sama diri sendiri gitu, atau mungkin sama ada beberapa hal yang aku marahin juga, kayak aduh masa gini lagi, nggak sesuai loh, harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi di situ tuh Uli tuh malah ngerasa sedih, Uli juga ngerasa kecewa, bahkan Uli sampai ngerasa marah sama diri Uli sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan nih kakak tanya ya, seberapa intens sih perasaan itu? Misal nih kalau kita kita bandingkan dengan angka 1 sampai 10, Uli bakal kasih nilai berapa? Mungkin aku bisa kasih 8 sampai 9. Tapi kayaknya memungkinkan yang pas 9 Kak, karena itu jelas banget aku rasain kalau aku udah ngerasa gagal gitu, kayak aku nggak sempurna dalam mengerjakan apapun gitu, mengerjakan tugas itu. Kayak langsung dapet gitu feel sedihnya, kecewanya, marahnya gitu Kak. Oke, kalau menurut kakak angka 9 itu cukup ini ya, cukup intens ya berarti ya untuk ini. Oke, nah kan tadi Uli udah udah kayak ngasih angka 9 kan untuk seberapa intens perasaan itu muncul. Nah, apa sih yang kamu lakuin setelah merasa seperti itu tuh? Biasanya kalau aku udah sedih, malas buat pada saat itu aku malah lebih ke males sih Kak ngerjain, atau kayak mungkin nunda gitu, karena kayak udahlah nanti aja lah gitu, karena udah keburu sedih duluan kan Kak, sedih, kecewa, marah gitu. Jadi kayak mikirnya udah nanti aja lah dikerjain, jadi kayak males gitu bawaannya Kak. Ya, oke, jadi Uli setelah ngerasa kayak gitu, Uli jadi malah nunda tugas ya. Oke, karena rasa sedih, kecewa, marah itu, jadi malah Uli nunda tugas gitu. Nah, dari kamu jadi malas dan nunda tugas itu tuh, impactnya ke kamu tuh jadi menghindari tugas atau malah over sih? Bisa jadi kedua-duanya sih Kak, dan itu tergantung sih memang, kayak tergantung situasi waktu itu. Kalau misalnya aku udah keburu kayak marah, sedih, kecewa gitu, itu kan berpengaruh ke mood aku juga Kak, gitu. Kadang aku mikirnya kayak udah malas lah buat ngerjain lagi gitu, kayak akhirnya milih buat nggak ngerjain, berhentiin gitu. Tapi kadang di beberapa situasi juga aku malah kayak over banget buat ngerjainnya, karena aku mikir kayak karena aku harus nyelesainnya, karena aku punya rencana di kemarin hari dan aku punya harapan selesainya harus gimana, jadi aku kayak nge-pressure diri aku sendiri buat ngerjainnya
harus sampai selesai gitu dituntaskan, yang bikin jadi over banget gitu ngerjainnya. Oke, jadi itu ternyata tergantung situasinya ya. Kalau misal Uli lagi apa ya, Uli lagi apa moodnya nggak bagus, Uli kayak ya mungkin itu kayak ngerasa sedih, kecewa gitu. Uli memilih untuk menunda tugasnya atau mungkin malah kayak over gitu karena Uli ngerasa kayak pokoknya ini harus selesai gitu, harus selesai, harus sempurna gitu ya. Oke, tadi kan Uli udah cerita-cerita ya kayak permasalahan Uli, terus Uli juga udah kayak nyeritain gimana perasaan Uli. Uli juga udah kayak ngasih nilai seberapa intens perasaan Uli itu, terus Uli juga udah kayak ya ngeluarin semua perasaan Uli lah ya. Nah, oke, kakak validasi itu, kakak paham gitu. Nah, sekarang coba kita analisis pikiran ya. Coba kita kayak sharing-sharing pikiran. Kakak mau tanya nih pendapat Uli. Kira-kira menurut Uli masuk akal nggak sih kalau manusia itu harus selalu sempurna dalam segala hal? Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir lagi Kak, apa ya? Aku juga pernah dengar kan kayak ada beberapa pepatah di sosmed yang bilang kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Jadi kalau yang kita manusia mungkin apa ya, untuk standar sempurna itu kayaknya nggak ini sih Kak, nggak bisa dibilang wajar manusia itu harus sempurna gitu. Oke, jadi manusia itu nggak harus selalu sempurna ya Uli. Oke, menurutmu ada nggak sih manusia yang apa ya, yang dia tuh nggak pernah melakukan kesalahan? Manusia nggak pernah, kayaknya nggak ada deh Kak, karena ya namanya manusia ya tempatnya salah, manusia selalu berbuat kesalahan, dan ya dimana manusia pasti pernah berbuat kesalahan gitu ya Kak. Dan balik lagi kayak aku pernah juga baca di sosmed, apa ya, yang nggak pernah salah itu cuman yang maha kuasa, kita itu adalah tempatnya salah, berbuat salah gitu. Oke, jadi apa ya, nggak ada ya Uli manusia yang nggak pernah berbuat kesalahan, walaupun sekecil apapun itu manusia tuh pernah gitu loh membuat kesalahan gitu. Jadi apa ya, kesalahan itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah, terus ya Uli, kalau standar, kan Uli tadi bikin nih kayak standar sempurna menurut Uli ya. Nah, kalau standar itu nggak realistis, kenapa kamu tetap menuntut diri kamu sendiri tuh kayak gitu? Lebih ke takut salah sih Kak, dan takut juga pandangan orang ke aku itu jadi nggak bagus gitu, kayak wah ini orang nih salah mulu gitu loh, kayak masih dia ngerjainnya bagus gitu. Jadi kayak aku melihat penilaian orang tentang aku gitu Kak. Oke, jadi di sini tuh Uli tuh takut tuh ini ya, karena takut sama pandangan orang lain terhadap Uli gitu. Iya, Uli takut kayak dicap kayak Uli ini kenapa sih selalu salah gitu. Oke, nah ini ya menurut Uli, kalau misalnya kita nggak sempurna, otomatis emang berarti kita gagal total ya? Kalau menurut aku sejauh ini iya sih Kak, kayak kalau aku bikin kesalahan dan nggak sesuai sama apa yang aku mau, itu menurut aku gagal gitu Kak, gagal total. Oke, jadi kalau nggak sempurna menurut Uli itu berarti artinya gagal total gitu ya, bener-bener apa ya, segagal itu ya. Oke, nah Uli ada bukti nggak sih, kayak apa sih buktinya bahwa kamu tuh bener-bener gagal sebagai individu hanya karena satu hasil aja, dan itu pun ya cuma satu gitu, cuma satu itu doang Uli? Kalau sejauh ini kayaknya aku belum nemu bukti yang benar-benar bisa membuktikan kalau aku gagal sih Kak, karena kayak ya kayak aku ceritakan tadi contohnya, temen aku nonton video yang aku bikin, dia nggak notice. Jadi kayak aku memang belum nemu sih Kak, kayak dicap gagal sama orang lain gitu. Oke, jadi sejauh ini emang belum ada ya. Oke, nah di satu sisi ya, Uli tuh malah punya bukti nggak sih? Ada nggak sih yang menunjukkan bahwa bukti Uli tuh sebenarnya Uli tuh mampu gitu? Untuk itu mungkin ada beberapa situasi Kak, kayak ya nilai-nilai aku juga kayaknya aku lihat-lihat yang nggak yang seburuk itu mungkin. Kayak nilai-nilai tugas aku juga masih aman,
Terus waktu aku presentasi mungkin aku lihat kayak nggak yang sekacau itu juga, nggak yang seburuk itu juga. Aku masih bisa ngomong di depan banyak orang, terus aku masih bisa mempresentasikan dengan baik. Terus eh, masih ada beberapa lain juga kak yang bikin aku ngerasa kayaknya aku masih bisa deh gitu. Oke, nah berarti kan yang Uli sebutin tadi tuh itu tuh hal-hal yang pernah Uli lakuin dengan baik kan gitu. Nah, menurut Uli nih, misal ya orang lain tuh menilai Uli gagal atau itu tuh hanya penilaian dari diri sendiri Uli aja? Kalau dipikir-pikir lagi kayaknya dari diri aku sendiri deh kak, karena aku belum pernah dengar sih, kayak mungkin pernah cuman nggak yang sering gitu. Dan itu juga paling menilainya kayak nggak yang apa ya, menjelekkan dan mengecap itu sebagai sebuah kesalahan fatal. Paling kayak ingetin ini kayaknya salah deh gitu, kayaknya ini gak sih gitu, lebih kasih tahu sama beberapa orang gitu ke aku. Cuman lebih banyak itu karena pikiran aku sendiri sih kak yang bilang gagal, salah gitu. Oke, jadi yang menilai Uli gagal tuh sebenarnya adalah diri Uli sendiri ya, bukan orang lain. Mungkin orang lain di situ tuh hanya mengkoreksi aja, Iya. biar kayak ini kan ada kesalahan nih, jadi biar Uli perbaiki gitu, menjadi lebih baik lagi. Karena emang kayak apa ya, misalnya kalau kita berbuat kesalahan nih ya Uli ya, kayak apa ya, itu tuh hal yang lumrah gitu, itu hal yang wajar gitu untuk sebuah kesalahan kan. Apa ya, manusia tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya kesalahan, pasti setiap orang pun bisa melakukan kesalahan. Benar sih kak. Oke, tadi kan di awal-awal tuh Uli kayak cerita nih, Uli bilang juga kayak Uli tuh harus selalu sempurna gitu. Nah, dari kayak kata aku harus sempurna atau ya standar sempurna menurut Uli, ada apa sih dampak dari keyakinan aku harus sempurna, berdampak nggak sih terhadap kehidupan sehari-harinya Uli? Sejauh ini tuh menurut aku sangat berdampak sih kak. Kayak nggak jarang aku jadi ngerasa stres gitu, pusing mikirin semua yang aku rasain, kayak dari aku yang sedih, aku kecewa, aku marah, sampai aku nyalain diri sendiri. Itu benar-benar bikin aku kepikiran banget kak. Belum lagi aku yang kepikiran sama penilaian orang tentang aku atas apa ya, hasil kerjaan aku yang belum sempurna gitu. Itu sih kak. Oke, jadi ternyata dari keyakinan kayak aku harus selalu sempurna itu berdampak banget ya untuk kehidupan sehari-harinya Uli. Iya. Oke, nah dari pikiran itu tuh, nah itu tuh ngebuat Uli berkembang atau malah justru menghambat Uli sih dari pikiran-pikiran yang udah Uli sampein tadi? Menghambat sih kak sejauh ini. Kayak banyak gitu aspek kehidupan yang jadinya terganggu karena aku kebanyakan mikirin hal itu yang apa ya, yang bikin aku stres gitu. Oke, jadi itu justru menghambat Uli ya, karena Uli karena kepikiran itu Uli jadi ngerasa stres gitu. Oke, nah misal nih kalau Uli berpikir seperti ini terus, apa sih yang akan terjadi dalam jangka panjang kalau menurut Uli? Yang terjadi itu bisa dilihat kayak yang sekarang sih kak. Dampak jangka panjang yang aku rasain itu adalah aku jadi burn out gitu. Jadinya kegiatan-kegiatan aku terganggu karena aku udah terlanjur apa ya kak, banyak yang aku berhentiin gitu. Kayak akhirnya aku jadi malas lah ngapa-ngapain gitu, jadi burn out pokoknya. Oke, jadi kalau Uli berpikiran terus seperti itu berarti kan Uli ngerasa Uli tuh kayak malas ngapa-ngapain, Uli jadi burn out gitu. Iya. Oke, nah misal nih aku juga mau tanya sama Uli ya, menurut Uli keyakinan ini tuh ngebantu Uli untuk menjadi lebih baik atau malah membuat Uli tuh merasa tertekan sih? Keyakinan yang mana kak? Keyakinan yang kamu bilang tadi, kayak aku harus selalu sempurna gitu, pokoknya aku nggak boleh ada kesalahan walaupun kesalahan itu sekecil apapun. Gimana tadi kak?
Ini ya, menurut Uli, keyakinan ini tuh ngebantu Uli untuk jadi apa ya, menjadi lebih baik lagi atau malah ngebuat Uli tuh ngerasa tertekan gitu? Oh ya, kebanyakan tuh malah bikin aku tertekan sih Kak, karena aku udah memaksakan diri aku gitu, pressure lah ibaratnya. Kayak perasaan aku, pikiran aku terganggu, kayak harus ini, harus sempurna gitu, akhirnya memaksakan diri gitu. Oke, jadi Uli merasa tertekan ya karena Uli nge-pressure diri Uli sendiri gitu. Uli harus begini, Uli harus begitu karena mengikuti standar yang udah Uli apa ya, Uli terapin lah gitu ya dari awal itu. Iya, iya. Nah, oke. Kita coba kita dalami ya Uli setelah Uli apa ya, sedikit bercerita tadi kita ambil dari cerita-cerita Uli. Nah, kalau kita lihat nih ya Uli, nah dampaknya tuh apa ya, lebih ke arah negatifnya daripada ke arah dampak positifnya untuk diri Uli. Nah, gimana kalau coba kita ubah cara berpikirannya Uli? Gimana kalau ini apa, kita ubah sedikit ya, kayak gini ya Uli, aku ingin melakukan hal yang terbaik tapi aku tuh nggak harus sempurna untuk tetap dianggap berhasil. Boleh sih Kak, kayaknya itu kedengarannya lebih masuk akal. Oke, jadi menurut Uli itu lebih masuk akal ya atau realistis dibandingkan kayak aku tuh harus selalu sempurna gitu, oke? Nah, kalau kamu pegang pikiran baru ini nih ya Uli, yang tadi yang kayak aku melakukan yang terbaik tapi aku nggak harus selalu sempurna untuk tetap dianggap berhasil. Nah, kalau kamu pegang pikiran baru ini, kira-kira perasaan kamu akan berubah gimana sih? Kalau dibandingkan sama pikiran lama ya Kak ya. Mungkin kalau di pikiran lama kan tadi aku bilang kayak aku sedih, aku kecewa, aku marah gitu. Mungkin kayaknya kalau aku ganti sama pikiran yang ini kayaknya bakal lebih tenang deh Kak harusnya. Oke, jadi Uli bakal apa ya, pikirannya tuh jadi lebih tenang gitu, nggak kayak sebelumnya yang kayak Uli ngerasa sedih, Uli ngerasa kecewa, bahkan Uli ngerasa marah ke diri Uli sendiri. Jadi perasaan Uli akan berubah ya menurut Uli, menjadi lebih tenang gitu. Benar. Oke Uli, analisisnya kita cukupkan ya, dan kita bisa tarik kesimpulan kalau kamu tuh udah mulai memahami, kamu juga udah mulai mengubah pikiran irasionalmu menjadi lebih rasional dan lebih realistis lagi. Nah, jadi untuk memperdalam pikiran rasional kamu itu tadi, gimana kalau sekarang kita coba ubah dialog yang ada dalam pikiran kamu? Boleh Kak, gimana caranya? Gimana kalau kita langsung coba aja ya? Boleh Kak. Oke, sekarang coba Uli pejamkan mata Uli sejenak. Oke, nah dan bayangkan situasi ketika kamu mendapat hasil yang tidak sempurna. Nah, sekarang coba kamu ubah dialog dalam pikiran kamu menjadi aku memang belum maksimal, tapi itu tidak membuatku gagal. Oke, Uli boleh buka mata Uli lagi pelan-pelan. Nah, tadi kan Uli udah nyoba nih ngubah dialog yang ada dalam pikiran Uli ya. Apa sih yang kamu rasain sekarang? Yang aku rasain sekarang lebih tenang sih Kak. Oke, Uli jadi ngerasa lebih tenang ya perasaannya. Ada nggak sih menurut kamu perbedaan emosi antara pikiran lama sama pikiran yang baru ini? Kerasanya ada sih Kak, kayak perasaan di awal itu aku lebih ngerasa gusar gitu Kak, kayak pikiran yang maksa untuk sempurna itu bikin aku kayak maksakan diri sendiri kan rasanya, kayak lebih nggak enak lah gitu, perasaannya nggak tenang. Tapi dibandingkan setelah aku mengubah pikiran menjadi kayak tadi yang Kakak ajarin itu lebih tenang sih rasanya. Oke, jadi ternyata ada perbedaan emosi ya antara pikiran lama yang kayak aku harus selalu sempurna, Uli tuh kayak ngerasa sedih, kecewa gitu, terus Uli juga kayak ngerasa jadi gusar gitu. Nah, sementara
di apa ya, di dalam pikiran Uli yang baru ini Uli jauh merasa lebih tenang gitu, nggak kayak apa ya, nggak kayak di pikiran Uli yang lama gitu. Uli jadi ngerasa lebih tenang gitu. Nah, oke, jadi di sini tuh Uli udah merasa sadar ya kalau emang sebenarnya tuh ada perbedaan setelah mengubah pikiran lama Uli ke pikiran yang baru. Bagus ya Uli. Nah, itu tuh langkah awal yang apa ya, yang cukup baik karena ketika kamu udah sadar akan pentingnya mengubah cara berpikir menjadi lebih baik, berarti kita tinggal mencoba melakukan beberapa eksperimen kecil untuk membantu memantapkan atau mendukung perubahan pikiran kamu tadi. Oke, tadi kan Uli udah nyobain tuh nyoba berdialog sama pikiran Uli sendiri ya. Nah, gimana kalau minggu-minggu ini Uli mau nggak sih nyobain eksperimen-eksperimen kecil gitu? Boleh Kak, eksperimen kecil seperti apa nih Kak? Jadi kan kalau Uli misal nih ya, Uli ada kelas, Uli kan dikasih tugas ya sama dosen gitu. Nah, nanti di salah satu tugas itu kerjain satu tugas tanpa mengejar standar sempurna yang udah Uli buat. Jadi cukup Uli kerjain dengan apa ya, standar cukup baik aja gitu. Jadi jangan pakai standar yang sempurna yang udah Uli buat, oke? Oke Kak. Nah, kira-kira apa yang kamu prediksi akan terjadi kalau kamu tuh nggak ngerjain itu dengan sempurna gitu? Masih ada perasaan takut gagal sih Kak. Oke, jadi masih ada perasaan takut, itu masih ada ya, kayak kamu ngerasa takut gagal, kamu ngerasa takut disalahin kalau ada kesalahan-kesalahan gitu. Oke, itu hal wajar kok, itu hal yang lumrah ya Uli. Ya. Nah, dari situlah nanti kita tuh ngeliat kayak apakah prediksi itu tuh benar atau enggak gitu. Oke, nanti mungkin aku bakal nyoba. Oke, nanti Uli boleh nyobain dulu ya eksperimen-eksperimen kecil itu. Oke Uli, dari semua yang udah kita bahas hari ini ya, apa insight terbesar yang kamu dapat pada sesi hari ini? Insight-nya itu adalah akhirnya aku bisa mengganti cara berpikir aku Kak. Kayak ternyata nggak harus sempurna buat jadi berhasil gitu Kak. Kayak masih banyak bentuk keberhasilan lain, bahkan setelah dari banyaknya yang kita obrolin tadi Kak, sebenarnya kegagalan lain bentuk keberhasilan gitu. Nggak harus yang melulu tentang sempurna, harus nge-pressure diri, memaksa diri untuk mengerjakan semua secara apa ya, over gitu. Jadi kayak ya gitu Kak, masih bisa dikerjakan tanpa harus memaksakan diri. Oke, itu insight-nya sangat bagus banget ya Uli. Oke, nah kan tadi kita juga udah bahas ini ya. Nah, apa sih perbedaan antara nggak sempurna dan gagal menurut kamu yang sekarang ya? Antara tidak sempurna dan gagal ya Kak ya? Iya benar. Kalau tidak sempurna itu menurut aku itu masih apa ya Kak, masih ada proses dari hasilnya itu. Jadi maksudnya kayak walaupun nggak sempurna itu masih ada proses loh, masih bisa dikembangkan gitu, masih ada harapan untuk jadi lebih baik lagi gitu, masih berjalan lah. Tapi kalau digagal itu mungkin kayak hasilnya itu malah membutuhkan evaluasi besar-besaran gitu untuk jangka waktu kedepannya. Kayak ya namanya gagal lah Kak, masih apa ya, pokoknya hasilnya kurang memuaskan gitu. Oke, jadi Uli udah melihat perbedaan ya antara tidak sempurna dan gagal menurut Uli sekarang gitu. Nah, seberapa yakin sih Uli bisa memulai untuk mengubah pola pikir ini tuh? Harus yakin sih Kak, aku yakin bisa merubah pola pikir aku, karena ya balik lagi ke tujuan aku, karena memang mau merubah Kak, karena aku gak mau terganggu lagi sama pikiran-pikiran aku yang bikin aku jadi stres gitu, jadi bikin aku nge-pressure diri, dan aku emang harus yakin pokoknya.
Oke, bagus banget ya Uli. Uli udah mulai yakin kayak untuk memulai mengubah pola pikirnya Uli. Itu keyakinan yang sangat bagus loh Uli. Aku tahu itu nggak mudah, tapi Uli udah kayak mulai mencoba gitu. Uli udah mulai yakin untuk mengubah pola pikir itu. Nah, kakak juga mau tanya nih, apa sih langkah kecil yang bisa Uli lakuin mulai hari ini? Mulai hari ini mungkin aku bakal lebih rajin sih Kak ngelakuin apa yang kayak udah kita lakuin tadi. Kayak berbicara dengan sendiri, berbicara dengan pikiran sendiri, meyakinkan pikiran sendiri kalau nggak semua harus sempurna gitu. Jadi aku bakal lebih rajin-rajin lagi untuk memastikan ke diri sendiri untuk nggak terlalu nge-pressure ngelakuin apapun itu dengan sempurna gitu Kak. Aku akan lebih sering berlatih untuk mengganti cara berpikir aku dari yang tadi kata kakak irasional menjadi lebih rasional atau lebih realistis gitu Kak. Oke, itu langkah kecil yang udah sangat bagus banget ya Uli. Aku tahu itu mungkin walaupun itu langkah kecil ya kalau kita bilang, tapi aku tahu mungkin itu nggak mudah untuk kamu untuk mulai melakukannya mulai hari ini gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu, jangan kayak yang langsung 180 derajat kamu langsung berubah, tapi itu dilakukan secara bertahap aja gitu ya. Oke Kak. Oke Uli, karena sesi konseling kita udah hampir 45 menit ya, kakak mau ngerangkum dari seluruh proses sesi konseling kita pada hari ini. Nah, sebenarnya yang paling terlihat itu adalah kamu tuh sebenarnya punya standar yang tinggi terhadap diri kamu sendiri. Nah, kamu tuh merasa kalau kamu tuh selalu harus sempurna, dan ketika hasilnya nggak sesuai dengan standar kesempurnaan yang udah kamu bikin, nah kamu tuh kayak langsung menarik kesimpulan bahwa kamu tuh gagal, walaupun sebenarnya itu mungkin ya hanya kesalahan kecil aja gitu, nggak sepenuhnya bahwa kamu itu gagal. Nah, padahal dari yang kita bahas tadi, kita tuh bisa lihat kalau kesimpulan itu tuh muncul bukan semata-mata dari situasinya, tapi dari cara kamu memaknainya. Nah, kita juga udah sama-sama lihat bahwa tidak ada manusia yang selalu sempurna. Dari kesalahan atau hasil yang belum maksimal itu bukan berarti seseorang gagal secara keseluruhan. Bahkan kamu sendiri udah bisa menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya mampu, dan kamu tuh sebenarnya punya banyak potensi Uli. Nah, tapi yang menarik di sini ya, kalau menurut aku, kamu juga tuh kayak mulai menyadari bahwa pola pikir yang kamu pikirin tadi, kan kamu udah banyak cerita tuh kayak kamu tuh harus selalu sempurna gitu. Nah, itu tuh justru lebih banyak memberi dampak negatif ke kamu, bikin kamu jadi stres, terus kamu juga jadi overthinking, bahkan kamu kadang jadi menunda tugas atau malah terlalu memaksakan diri. Nah, artinya itu tuh bukan situasi yang sepenuhnya jadi masalah, tapi keyakinan yang kamu pegang selama ini. Nah, dan di sesi ini ya, kamu tuh kayak udah mulai mencoba kayak melihat alternatif dari cara berpikir yang lebih nyata gitu, lebih realistis ya. Nah, yaitu bahwa kamu tuh tetap bisa berusaha melakukan yang terbaik tanpa harus menuntut diri sendiri untuk selalu terlihat sempurna, atau ya berarti kamu tidak melakukan sebuah kesalahan ya Uli. Nah, sebenarnya nilai kamu sebagai individu itu nggak ditentukan hanya dari satu hasil atau satu kesalahan aja, tapi dari berbagai aspek gitu. Jadi nggak cuma ditentuin dari kesalahan sama dari kegagalan aja. Nah, menurutku ya Uli, nah ini nih langkah penting yang ini tuh menurutku penting banget gitu, karena perubahan itu tuh memang dimulai dari kesadaran diri dulu kan ya. Jadi dan hari ini kamu tuh udah sampai di tahap itu. Nah, kamu udah bisa mengenali pola pikiran lama kamu, terus kamu juga mempertanyakannya, dan kamu juga tuh kan mulai membuka kemungkinan cara pandang yang baru gitu. Nah, kakak berharap ya untuk Uli, untuk kedepannya
Kita tuh nggak perlu langsung berubah drastis yang 180 derajat Uli tuh langsung berubah jadi orang lain, bukan ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak tadi kita yang kita rencanakan ya, kayak nyoba ngerjain sesuatu tanpa harus terstandar sempurna gitu. Nah, dan kita juga bisa mengamati apa yang kamu rasakan gitu. Dari situ nanti kamu bisa belajar bahwa nggak semua hal itu harus berjalan sempurna, dan nggak harus berjalan sempurna untuk tetap bisa dianggap cukup atau bernilai gitu. Nah, aku juga ingin kamu ingat ya Uli, kalau proses ini tuh butuh waktu, jadi nggak instan. Jadi kan aku udah bilang tadi di sini, kita tuh nggak bisa loh yang berubah 180 derajat besoknya langsung berubah jadi kayak orang lain gitu ya. Kita butuh waktu di sini, butuh tahap, kita butuh proses gitu untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Wajar kok nanti kalau misalkan pikiran yang lama kamu itu masih muncul lagi, itu hal yang wajar. Tapi yang paling penting sekarang, kamu tuh udah punya bekal gitu untuk mengenali sama menantang pikiran lama kamu gitu, bahwa ini tuh nggak bener gitu ya kan. Bukan kayak langsung yang mempercayainya begitu saja. Nah, terakhir aku juga mau mengapresiasi kamu karena kamu tuh udah mau terbuka sama kakak, kamu juga udah mau jujur selama sesi ini. Itu tuh bukan hal yang mudah menurut kakak, dan kamu udah ngelakuinnya dengan sangat baik. Nah, itu tuh nunjukin kalau kamu tuh punya keinginan untuk berkembang dan memahami diri kamu lebih dalam lagi. Oke, jadi itu tadi bisa dipahami ya Uli? Bisa. Oke, nah karena sesi konseling kita sudah berakhir, misalkan nanti Uli mau melanjutkan sesi konseling di pertemuan berikutnya, atau Uli mau mau ngeliat progres Uli, nanti Uli bisa datang lagi atau Uli bisa buat janji lagi sama kakak gitu untuk melihat bagaimana perkembangan diri Uli. Nah, terus untuk melihat juga kayak sebenarnya pola pikir yang baru tadi tuh udah mulai kamu bangun belum sih gitu. Kakak juga mau bilang makasih ya buat Uli. Uli udah mau hadir di sini. Uli udah mau berproses hari ini. Kakak tahu itu tuh bukan hal yang mudah ya untuk untuk datang ke sini, bahkan untuk berproses gitu. Tapi Uli datang ke sini, Uli ingin merubah Uli ingin mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang Uli hadapi. Makasih ya Uli. Ya, aku juga mau bilang makasih Kak. Ini aku bisa ngerasa lega udah cerita ke Kakak, dan aku bisa dapet apa yang bisa aku lakukan untuk kedepannya buat mengubah cara pikir aku yang kayak sebelumnya. Jadi kayak akhirnya aku bisa nemu sebuah solusi yang bisa aku terapin gitu, dan mungkin nanti aku bakal konfirmasi lagi ke Kakak hasil dari solusi yang udah Kakak kasih ke aku. Oke, jadi kita cukupkan ya Uli karena waktu kita sudah habis waktunya. Oke, nah habis ini Uli mau kemana lagi? Mau langsung pulang atau ada mau pergi sama teman Uli? Kayaknya mau langsung pulang deh Kak, soalnya udah jam berapa juga, terus nanti mau ada ngerjain tugas juga tadi sama teman aku yang tadi. Oke, jadi Uli mau langsung pulang ya dari Iya, sini. Uli hati-hati ya kalau pulang. Nanti kalau udah sampai di kos atau di rumah nanti berkabar ya. Ya, siap Kak. Oke, makasih Uli. Iya, makasih Hati-hati di banyak. jalan ya. Iya Kak.